kita membutuhkan air hangat, sabun atau gliserin. Yang kedua kita membutuhkan bispot gliserin. Yang ketiga kita membutuhkan perlak dan pengalas. Yang keempat itu bengkok. Yang kelima bispot dan botol cebok. Yang keenam tisu. Yang ketujuh selimut. Yang kedelapan jelly. Dan yang terakhir untuk alat dan bahan itu kita memerlukan handscoon. Adapun langkah-langkah dalam pemasangan pupna gliserin itu yang pertama, kita menyapa pasien. Yang kedua, kita menjelaskan tentang semua prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien. Dan yang ketiga, kita melakukan persetujuan kepada pasien atau bisa juga disebut informan pasien, apakah pasien tersebut setuju atau tidak ketika kita melakukan pemasangan pupna gliserin. Yang keempat, kita menyiapkan alat dan bahan kemudian didekatkan dengan pasien. Yang kelima, petugas mencuci tangan sesuai dengan prosedur. Dan yang keenam, petugas memakai handscoon. Memakai handscoon, kemudian petugas memakai masker. Yang ketujuh yaitu menutup pintu atau menutup gorden untuk menjaga privasi pasien. Adapun yang kedelapan yaitu mengatur posisi pasien. Yang kesembilan, membentangkan perlak di bawah bokong pasien. Yang kesepuluh, memasang selimut pada pasien, kemudian membuka pakaian dalam pasien. Tapi terlebih sebelum membuka pakaian dalam pasien kita harus izin dulu ya. Dan adapun yang ke-11 yaitu mengisi fluid dengan gliserin atau air sabun 10-20 cc dan udara dikeluarkan, kemudian oleskan jeli pada ujung kanul. Dan yang ke-12 itu pada pasien posisi miring, dorong bokong dengan tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian masukkan fluid gliserin secara perlahan sampai ke rektum sekitar 7-10 cm dewasa dan 5-7 cm pada anak-anak. Yang ke-13 itu memasukkan gliserin atau cairan sabun perlahan-lahan sambil menganjurkan pasien atau pelanggan untuk tarik nafas panjang dan dalam. Kemudian fluid dicabut lalu letakkan dalam bengkok. Dan yang ke-15, mintalah pasien atau pelanggan untuk menahan larutan selama mungkin sambil berbaring di atas tempat tidur. Dan ke-16, bantu pasien untuk buang air besar ke kamar mandi atau menggunakan pispot di bawah bokong pasien. Dan yang ke-17, bersihkan daerah perianal pada pelanggan yang buang air besar di pispot tersebut dengan tisu, kemudian disiram dengan air, kemudian dilap lagi dengan tisu.
Kemudian tarik perlak pengalas yang digunakan pasien tadi, dan kemudian bantu pasien untuk memakaikan pakaian dalamnya lagi. Dan yang terakhir itu lepas sarung tangan yang telah kita gunakan tadi ketika melakukan pemasangan gliserin tersebut, kemudian buang ke dalam tempat sampah yang telah disterilkan. Adapun pemasangan selotip tetes pada wanita, langkah yang pertama itu kita harus memastikan bahwa alat yang akan kita gunakan pada pasien itu semuanya telah dalam keadaan steril. Dan yang kedua, kita melakukan persetujuan atau meminta izin kepada pasien, informed consent ya. Dan yang ketiga itu selanjutnya kita mencuci tangan, petugas mencuci tangan sesuai prosedur pada dan mencuci tangannya pada air yang mengalir. Dan yang selanjutnya memakai hand spoon, kemudian lakukan tindakan antiseptik pada area kemaluan pasien. Kemudian dilanjutkan olesan pelumas pada ujung tulang kateter terlebih mudah untuk masuk ke lubang ureter dan mengurangi rasa nyeri pada pasien. Kemudian bila siang kateter sudah masuk hingga air kandung ini keluar, maka tindakan selanjutnya adalah cairan aqueous untuk mengembangkan balon sebagai pengunci selang kateter. Dan yang selanjutnya itu pastikan selang kateter sudah tertutup dan terakhir kita lepas spoon yang telah kita gunakan. Video yang terakhir di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pulpa hygiene. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan itu cukup sederhana. Yang pertama kita membutuhkan air, kemudian tisu dan sabun. Adapun langkah-langkah pulpa hygiene